Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat untuk melaksanakan pembelajaran kita. Kali ini di mata kuliah Drama Poetry and Prose, kemarin saya sudah memberikan semacam tugas untuk mengkritisi film. Uh, Hari ini kita akan coba untuk melihat uh, apa yang sebenarnya kurang dari sebuah film sehingga nanti ketika kita membuat drama itu hal itu tidak terjadi. Oke. Kebanyakan drama yang saya dapatkan itu adalah drama-drama yang berbau tentang pernikahan. Oleh karena itu mungkin ini adalah beberapa cuplikan dari drama yang dimuat di film-film Indosiar biasanya yang judulnya Suara Hati Istri. Nah, ini hanya berupa klip, tidak full, karena kalau itu full otomatis kita akan menghabiskan banyak sekali waktu. Kemudian ini juga berdasarkan analisa dari saya sehingga yang mengacu kepada teori-teori dari perfilman atau drama itu sendiri. Jadi nanti banyak pendapat yang mungkin orang berbeda pandangan, orang berbeda pendapat, namun itu tetap bisa dipahami sepanjang itu sifatnya mengkritisi dan untuk membuat film ke depannya supaya lebih bagus. Nah, drama yang akan kita buat nanti sebagai proyek akhir kalian, kan ini akan berbasis tentang uh, ya dengan teknologi, tentang editing, kemudian dubbing, and etc. Maka semuanya harus diperhatikan. Nah, pembelajaran kali ini kita akan mengacu kepada hasil yang sudah dibuat oleh orang lain, kemudian nanti kita akan evaluasi. Oke? Okay? Oke. Okay. Evaluasi pertama dari judul. Nah, di sini judul Suara Hati Istri ini mungkin adalah karakteristik mereka ya, tapi judul yang baik itu bukan sentence yang full. Contoh, aku menyerah bukan karena kalah tapi aku sudah lelah. So it is a full sentence yang siokianya itu sudah memberikan gambaran yang full terhadap isi film tersebut. Jadi the moment kamu bisa lihat judul ini, baca judul ini, kamu udah tahu endingnya bagaimana dan juga udah tahu sebetulnya alur cerita bagaimana. So most of the time orang membuat judul itu berbentuk phrase. It does not need to be a full sentence. Okay, for example, the things that I admire a lot itu contohnya kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk, for example, di atas sajadah cinta, for example. So everything that is related to the title itu biasanya tidak menunjukkan ada kata kerja di dalamnya. Okay, so it's noun praise. Kebanyakan seperti itu. Alright. Tapi di sini Suara Hati Istri ini mungkin karakteristik mereka karena hampir semua film yang saya lihat yang berjudul tentang Suara Hati Istri itu ya subjudulnya seperti itu. Tapi that's fine. Kita tidak mengkritisi filmnya, tapi kita berfokus kepada what we need to do in the future ketika kalian membuat project ini. Oke, mari kita lihat cuplikannya. Aduh, bajunya bagus-bagus banget deh. Aku jadi pengen beli semuanya, Mbak. Kamu emang selalu kayak gitu kan? Capek juga ya habis belanja. Gimana kalau kita makan di kafe itu dulu yuk? Boleh. Kebetulan gue juga lapar. Yuk deh yuk. Kita duduk di mana ya, Mbak? Mbak, itu Mas Iksan kan ya? Iya ya. Alright, di bagian sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya sebagai penonton. Mungkin kita bisa melihat di sini ada bentuk accidental, artinya kebetulan. Nah, ketika sekali atau dua kali kebetulan itu bisa ditoleransi.
Tapi kalau itu berkali-kali, maka akan membuat film itu kayak terlalu dipermudah karena tidak perlu menjelaskan apa namanya background fenomenanya. Contoh, sebuah fenomena dalam film seperti ini menunjukkan kalau sekiranya mereka datang setelah berbelanja. Artinya, itu ada di pusat perbelanjaan atau di sekitar pusat perbelanjaan. Which means that semuanya bisa ke sana dan banyak pusat perbelanjaan di sana dan juga banyak restoran di sana. Oke. Kemudian ketika dua orang aktrises ini kita tidak tahu dia itu adalah protagonis atau antagonis, maka berjumpa dengan suaminya yang mungkin tidak ada penjelasan bahwa dia itu kerja di sana dan lain sebagainya, maka itu terlalu too good to be true begitu. Kayak uh, dari 1.000 atau jutaan kemungkinan kenapa mereka harus berjumpa di sana. I think faktor kemungkinan itu boleh saja, tapi kalau terlalu banyak di dalam film, kayak kebetulan nampak seseorang melakukan sesuatu, kemudian kebetulan nampak seseorang berbicara sesuatu yang tidak dia suka. So itu kayak menurut saya too good to be true. Artinya perlu dijelaskan fenomena atau alasan kenapa mereka berjumpa di sana. Nah, di film ini mereka menggunakan apa namanya the power of accidental itu supaya mempermudah. Nah, itu yang pertama. Kedua, di dalam kehidupan nyata itu bukan black and white, bukan ada orang baik dan orang buruk. No, dalam kehidupan nyata people are changing. Kadang dia baik, kadang dia buruk, kemudian besok baik lagi, besok buruk lagi, right? Uh, untuk menunjukkan itu, seorang pembuat film kan harus fokus nih kepada antagonis dan protagonis. Jadi kalau dia menunjukkan protagonis di situ, maka harus tunjukkan bahwa dia itu benar-benar baik. Oke, dari perasaan dia, dari cara dia berbicara, juga dari cara dia apa namanya memperlakukan orang lain, dari kehidupan dia atau dari keseharian dia, dari prestasi dia, and etc. Dan antagonis harus ditunjukkan jahatnya dia dan bagaimana dia bisa jahat walaupun tidak sepenuhnya dia tampak jahat. Which I mean adalah di sini menurut saya sutradara terlalu mempermudah dengan menunjukkan kesederhanaan seseorang dari cara berpakaiannya saja. Oke, saya belum tahu filmnya bagaimana, saya belum tahu ujungnya bagaimana, tapi saya tahu orang yang ada berjilbab ini, si aktor utama yang berjilbab ini adalah protagonis. Bagaimana saya tahu? Pasti karena penulis cerita menggambarkan bahwa dia ini sosoknya pasti uh, kayak apa namanya gitu, sederhana ya, sederhana dan juga for example make upnya minimalis, for example, kemudian berarti dia adalah sosok istri yang baik, for example. Bahkan ketika seorang laki-laki berubah dari jahat kemudian berubah tobat, maka likely film-film seperti ini menggambarkan mereka itu langsung berubah pakaian. For example, ketika mereka jahat menggunakan, for example, jeans, ada kalung, for example, kemudian menggunakan kaos. Kemudian ketika dia bertransformasi dan bertobat karena satu dan atau dua hal, maka langsung dia berubah pakai baju koko dan pakai peci. See, this is very very uh, easy untuk menggambarkan seseorang bahwa dia itu baik atau buruk. But that's not like an ideal way, kayak karena dunia ini tidak seperti itu, bukan semua orang berpeci baik, bukan semua orang yang berjilbab baik, or vice versa, bukan orang yang pakai pakai jeans atau pakai kaos yang ketat itu suddenly bisa menjadi orang-orang yang jahat, for example, atau antagonis. So it is also something that we need to see. Jadi ketika nanti kalian membuat film atau membuat tugas project ini, make sure kalian bisa menggambarkan tokoh itu dengan sangat detail, not merely from their outfit. Oke, okay? Kalau ini kan sangat mudah ya nunjukin bahwa oh dia itu orang baik dari outfitnya saja.
Yes, itu sangat mudah, tapi that's not effective. Itu kayak membuat sesuatu itu terlalu black and white aja gitu. Jadi kayak bisa dilihat si orang yang berpakaian berjilbab, kemudian minimalis, tidak banyak, sederhana, likely turn to be a good person. No, okay? Nggak seperti itu di dunia nyata. That's why it's too good to be true ketika saya bilang kayak terlalu mempermudah laginya. Oke, itu yang pertama. Kemudian the moment of accidental itu sangat sangat apa namanya, tidak terlalu recommended. Once, yes. Ketika itu twice, no. Di sini terlalu banyak accidentalnya karena banyak sekali pilihan restoran and why they should end up saying this kind of stuff. Okay, say meeting her husband for example. Maka itu menjadi satu pertanyaan besar dari audiens. Oke, itu yang pertama. Itu yang kedua sebetulnya ya. Oke, selanjutnya. Ya, memang ini kan sebenarnya dekat banget sama kantornya dia. Right, the answer can be seen here. Ini dekat dengan kantor. Nah, ketika ada penjelasan ini, penonton sudah mulai terasa nih, oh berarti ada kemungkinan dong, tidak selalu accidental kan, ada kemungkinan dia jumpa di sana karena kantornya dekat, for example. So there is the answer, right? Makanya tidak boleh diperbolehkan banyak sekali accidental. Sudah ada jawabannya di sini bahwa ternyata kantornya dekat. Oke. Ya ampun, pantesan aja. Jadi kita samperin yuk. Ayo, boleh. Right, another accidental moment. See, another accidental moment. Langsung jumpa pas sebelum dia menyapa. Nah, itu kan sesuatu yang kayak drama sekali ya. Okay, let's see what happened. Mas. See? Langsung ketika jumpa dan si perempuan itu menjumpai laki-laki tersebut, maka anehnya adalah kan si laki-laki sudah makan. Oke, si laki-laki sudah makan. Artinya, mari kita lihat, si laki-laki sudah makan sebelumnya. Nah, di sini lihat. Nah, di sini si laki-laki sudah makan. Artinya sudah ada makanan dan sudah ada juga. Nah, sudah ada makanan dan sudah juga mulai makan prosesnya. Oke. But the problem is di sini si perempuan tidak memesan apa-apa. Artinya si perempuan belum datang. Gitu. Oke. Artinya si perempuan belum datang. Nah, ketika perempuan itu belum datang, artinya dia masih sendiri di situ. Nah, si laki-laki masih sendiri di situ. Oke. Ketika si istri dan temannya itu mau menjumpai dia, langsung tiba-tiba ada perempuan yang langsung panggil sayang, dan entah dari mana. Momen ketika dia bilang sayang kemudian langsung duduk itu sekitar 3 detik atau 4 detik. Itu artinya si perempuan itu berjalan dari sekitar 5 meter dari si laki-laki. Di depan laki-laki, which is very impossible, si laki-laki belum lihat dari awal. Yang pertama. Oke. Artinya seharusnya si laki-laki itu kalau dia belum datang di situ, sebelumnya belum datang, kemudian baru datang, maka si perempuan harusnya udah nampak dari jauh. That's number one. Number two, itu di pintu si istri dan temannya itu berada di pintu, dan si perempuan itu, si perempuan yang ketiga ini entah datang dari mana. Yes, ada kemungkinan ada pintu kedua atau pintu ketiga, but terlalu banyak question di sini yang bisa appear karena dia pasti belum datang. Kalau dia datang dari pintu utama atau dari pintu kedua, si perempuan yang kita sebutlah orang-orang yang akan ditampakkan antagonis di sini datang dari pintu kedua, itu berarti pintu keduanya, oke,
Itu keduanya berarti ada di sebelah lagi. Artinya ada kemungkinan besar si beliau datangnya itu nggak 5 meter dari si laki-laki. Ini kan tadi kayak sekitar 5 meter ya, 4 atau 3 langkah langsung. So, itu yang menurut saya banyak kejanggalan di sini. Oke, jadi kalau kalian buat seperti ini, make sure bahwa benar-benar si laki-laki mungkin tidak bisa lihat si perempuan atau kedua perempuan tersebut. Dan dia panggil mungkin bukan dari jauh, karena kalau dipanggil dari jauh mungkin berarti kayak uh, apa namanya udah dekat dipersiapkan artinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang mungkin bisa untuk dihindari nanti ketika dalam pembuatan video kalian itu. Mas, siapa perempuan ini, Mas? Dina, Bening, kok kalian bisa di sini? Kamu jangan ngalahin omongan. Kamu jawab pertanyaan aku, siapa perempuan ini? Nah, di sini si perempuan ini sama sekali tidak menunjukkan ada rasa takut, atau rasa bimbang atau rasa gundah. Artinya dia sudah tahu si laki-laki beristri. Nah, di sini langsung nampak bahwa si perempuan ini adalah perempuan yang memang jahat, antagonis kita sebutnya. Oke, dan ketika dilihat dari peran si perempuan ini, itu berarti si perempuan itu sudah berniat untuk melakukan sesuatu yang buruk. Artinya dia tidak melakukan itu berdasarkan apa namanya atau dia tidak mendekati si laki-laki karena dia ketidaktahuannya. Artinya dia juga orang yang jahat kita sebutnya ya. Ini aja teman kata aku. Bohong. Tadi aku dengar sendiri kok, Mas Iksan itu panggil sayang. Kamu jangan bohongin aku. Nah, di sini juga sangat tampak bahwa si laki-laki berusaha untuk menunjukkan kekhawatiran dia. Jadi supaya nanti penonton tahu bahwa dia itu lagi bimbang, lagi gusar kayak gitu, lagi khawatir juga. Jadi ada semacam sesuatu yang ditunjukkan. Jadi bukan betul-betul berusaha untuk menutupi. Kalau dia berusaha menutupi, probably bukan seperti itu reaksi dia. Oke? Kamu jawab pertanyaan aku, siapa perempuan ini, Mas? Iya. Aku emang teman kantornya Mas Iksan, sekaligus pacarnya. Kenapa kamu hianatin aku? Ya kau gimana dong? Kamu lihat. Nah, ada yang aneh juga di sini, di setting ini adalah itu kan lagi rame dan juga tidak ditunjukkan memang ramenya bagaimana, tapi dua orang di belakang sebagai latar itu sudah menunjukkan bahwa restoran itu rame. Tapi dengan percakapan seperti itu tidak ada satu orang pun yang mungkin memperdulikan mereka. Artinya ini kayak sudah betul-betul disetting dan supaya tidak ada distortion, supaya tidak ada pengganggu terhadap scene ini. Jadi kayak betul-betul sudah disetting supaya orang tidak mengganggu, dan that's not really good karena tidak natural lagi video yang ditunjukkan. Ajeng itu lebih cantik, lebih menarik, lebih seksi dibanding kamu. Nah, di sini ada dua kontradiktif karakter dari si antagonis, si laki-laki antagonis ini. Karakter pertama, dia itu mungkin mencintai istrinya atau takut kepada istrinya. Terlihat dari pertama, dia tadi bimbang. Kemudian dia bukan bimbang, ketakutan. Kemudian yang kedua dia berbohong. Artinya dia berusaha untuk menyelamatkan pernikahan dia.
Nah, itu menunjukkan bahwa ada pertama rasa cinta terhadap istrinya atau kedua rasa takut terhadap istrinya. Nah, ketika si perempuan ketika si perempuan antagonis yang kita sebut tadi itu sudah menjelaskan bahwa dia adalah pacarnya, maka kemudian si laki-laki itu berterus terang dengan rasa apa namanya kita sebut itu dengan rasa berani yang seolah-olah dia sudah apa namanya sudah menyiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi yang ada. Coba lihat lagi. Nggak mungkin lah aku nolak dia. Tetap aja aku nggak bisa terima semua ini. Sekarang juga aku minta sama kamu putusin perempuan ini, Mas. Enggak, aku nggak. Nah, lihat. Di scene ini tidak ada lagi tampak ketakutan dari si perempuan, si laki-laki. Itu artinya ada dua karakter yang berbeda. Jadinya tidak terlalu merasakan si karakter itu. Jadi audiens tidak bisa merasakan terhadap si perempuan, terhadap laki-laki tersebut. Artinya tidak terkonek. Karena ternyata laki-laki itu bukan satu orang yang sama. Nampaknya itu jadinya dua orang yang berbeda. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan dari pembuat film atau pembuat video, bahwa betul-betul karakter dari si aktor harus tergambar terlebih dahulu. Kalau memang dia betul-betul sayang kepada istrinya, tapi tetap harus mempunyai umpamanya mempunyai orang lain, maka atau berpacaran dengan orang lain, for example di sini, maka harus dijelaskan dari sini bahwa juga ada rasa penyesalan di situ. Ya kan? Tapi di sini tidak menunjukkan apa-apa di sini. Si laki-laki dengan sangat luas berterus terang. Akhirnya aku jadi bapak juga. Aku nggak nyangka anak aku mirip banget sama aku. Makasih banyak ya Dina. Tapi aku akan minta kita pisah, Mas. Di sini aneh sekali karena si laki-laki setelah kejadian itu sudah langsung kembali baik setelah 3 bulan setelah itu. Artinya dia tidak merasa ada penyesalan sama sekali dan juga tidak ada merasa kebencian sama sekali terhadap istri ketika si anaknya lahir. Tapi si istri masih menyimpan dendam tersebut. Artinya agak sedikit aneh karena semua manusia harusnya merasa bahwa dia salah, dan kalaupun merasa dia salah, maka berarti ada antara dua kemungkinan. Dia merasa bersalah, menunjukkan merasa bersalah. Kedua, dia mungkin akan menunjukkan rasa it's fine, berarti saya oke-oke saja karena saya sudah memilih si perempuan tersebut umpamanya. Kemudian otomatis dia tidak menunjukkan rasa cinta di sini. Tapi di sini anehnya lagi si laki-laki menunjukkan dua hal yang berbeda lagi di sini. Dia menunjukkan rasa cinta, kemudian rasa tidak bersalah. Kalau dia merasa tidak bersalah, harusnya tidak menunjukkan rasa cinta. Nah, seperti itu. Kalau kamu nggak putusin pacar kamu itu, dan aku akan bawa anak kita pergi sama aku. Lakukan aja. Kalau kamu berani kayak gitu, aku nggak akan pernah kasih uang sepeser pun ke anak ini. Nah, sudah kembali lagi berbeda si karakter laki-lakinya. Pertama, dia sangat menyukai anaknya. Kemudian ketika si istri ingin pisah dan membawa si anak, laki-laki memberikan jawaban yang sangat tidak terduga. Pertama, silahkan, tapi saya tidak akan memberikan uang sepeser pun. Itu artinya dia tidak mencintai si anak tersebut. Tapi kenapa dari awal harus ditunjukkan bahwa dia sangat menginginkan keberadaan si anak tersebut? Nah, jadinya bingung. Karakter tidak terlalu dalam. Begitu. Bukan karena aku nggak sayang sama dia.
Tapi aku nggak mau dipisahin sama dia. Dia tidak mau dipisahkan dengan dia, tapi bukan karena tidak sayang, dia membiarkan si anak dibawa oleh istri, tapi karena dia tidak mau pisah dengan si anak tersebut. Jadinya aneh, gitu. Egois kamu, Mas. Tapi itu akan membuat aku semakin yakin untuk pisah sama kamu. Emangnya kamu bisa biayain dia? Kamu kan nggak kerja. Mau cari uang dari mana? Dari langit. Aku tantenya dan aku juga bisa kerja. Aku juga bisa membantu untuk memenuhi semua kebutuhan bayi ini. Sombong banget kalian. Di sini menurut saya ya, kalau sekiranya si perempuan ingin bawa anaknya, maka dia tidak perlu berdebat di situ menurut saya. Tidak perlu bilang saya sanggup itu. Karena kan tadi pun sudah dibilang bahwa ya udah bawa saja, tapi saya tidak memberikan ini. Seharusnya kalau respon si istri karena dia sedang marah, maka harusnya mereka merespon seperti ini, kayak oh oke, ya sudah selesai, tidak perlu berjelasan lagi. Menurut saya seperti itu. Tidak perlu diskusi panjang karena di situ lagi ada rasa marah. Merasa nggak butuh laki-laki. Kami bukan sombong, Mas. Tapi ini semua karena kamu yang terus-terusan nyakitin aku selama ini. Selama ini aku udah sabar, Mas, ngadepin kamu. Seharusnya kalau seorang perempuan atau seorang laki-laki itu marah, maka ada kemungkinan semacam mempersiapkan kondisi kali ya. Artinya ini baru lahir, baru melahirkan, kemudian men-trigger perdebatan itu kayaknya kurang merepresentasikan dunia nyata. Karena seharusnya pada dunia nyata itu orang akan mempersiapkan diri untuk marah. Kecuali kalau tiba-tiba pembahasannya mengarah ke sana, tiba-tiba walaupun tanpa ada niat untuk bertengkar, kemudian tiba-tiba dia bertengkar, that's fine, tidak perlu setting apa-apa. Tapi di sini kan di awal udah memberitahukan sesuatu yang besar ya. Si perempuan ingin memberitahukan sesuatu yang besar. Kalau kamu tidak mau memutuskan si perempuan itu, maka saya akan bawa anak itu. Nah, ini menurut saya bukan waktu yang tepat untuk mendiskusikan ini. Karena itu baru melahirkan. Walaupun kesalahan setting di situ adalah tidak ada menampakkan bahwa si perempuan itu baru melahirkan. Kain masih bersih, kemudian juga tempatnya seperti layaknya UGD, yang mana tidak mungkin ada melakukan persalinan di situ, yang hanya ditutupi oleh layar seperti itu. Mungkin ini batas dari kesadaran aku. Sekarang kamu pilih dia, pacar kamu, atau anak kita. Nah, ini mungkin mungkin adalah penggambaran yang ingin digambarkan oleh sutradara yang mengatakan bahwa si perempuan mungkin sangat mencintai laki-laki itu, kan, makanya tidak mau pisah walaupun si laki-laki sudah ketahuan bahwa dia punya pacar. Nah, karena dari awal si perempuan ini terus memberikan opsi putuskan pacar, bukan tinggalkan saya. Berarti si istri ingin masih untuk tidak berpisah dengan laki-laki tersebut. Nah, pertanyaannya di sini adalah itu artinya si perempuan ini betul-betul mencintai laki-laki tersebut, ya kan? Tapi pertanyaannya adalah si perempuan sangat mencintai laki-laki tersebut, dan si perempuan yang sangat mencintai ini sepertinya juga, maksudnya dia marah tapi tidak mau meninggalkan. Tapi dengan mengancam, yang mana menurut saya itu sama sekali tidak sesuai, karena si perempuan sangat mencintai laki-laki dan memaksa untuk memisahkan, walaupun si laki-laki sudah bilang bahwa dia sangat mencintai pacarnya dibandingkan si perempuan. Kalau seseorang umpamanya si istri mencintai laki-laki dan si laki-laki ini mencintai orang lain, maka seharusnya si istri itu merasa bahwa cintanya tidak dibalas dan dia sudah
sudah tidak perlu dengan saya karena kamu tidak setia atau seperti itu. Ini hanya asumsi saya karena mungkin di dalam film sudah dijelaskan bagaimana si perempuan ini sangat mencintai si suami begitu. Another accidental moment. Di sini saya udah tahu, saya belum nonton film ini, saya belum nonton cuplikan ini, tapi saya tahu ini pasti si pacarnya. Let's see. Halo, Jam. Iya, aku masih di rumah sakit. Nanti aku kesana. Pertama ini this is an accidental moment again. Pas langsung ditanya langsung pada itu. Merasa itu sangat terlalu dramatis untuk dibuat. Dan kedua, ini tempat tidur bukan tempat tidur untuk bersalin, makanya sangat minimalis sekali. Ya. Seharusnya kan idealis ya, furniturnya betul-betul ada. Ini untuk UGD ini. Coba lihat tempat tidurnya juga. Akan sangat sulit bagi seorang perempuan untuk memegang seorang bayi dengan ukuran tempat tidur yang seperti itu. Dan juga digambarkan ini di rumah sakit mana, apakah rumah sakit yang mungkin ada di kampung sehingga yang fasilitas tidak memadai mungkin, tapi karena ini tidak disebutkan, toh pun mereka di Jakarta, itu artinya ada kemungkinan harusnya mendapatkan tempat tidur yang layak untuk itu. Mas, akhirnya kamu datang juga. Mas, kamu ngapain sih bawa ipar kamu? Karena aku akan menjadi saksi. Saksi? Iya, saksi apaan, Mas? Aja. Aku mau kita putus. Kenapa, Mas? Kamu udah gak sayang lagi sama aku. Kamu gak cinta sama aku. Aku masih sayang. Aku masih cinta sama kamu. Tapi masalahnya istri aku masih pilihan kamu. Untuk pilih anak aku atau kamu. Oke. Kemudian tiba-tiba si laki-laki berubah pikiran. I don't know kenapa, karena perdebatannya tadi cuman apakah kamu sanggup membiayai anak ini atau tidak, itu saja. Tidak ada apa-apa yang menunjukkan bahwa si laki-laki itu betul-betul mencintai si anak sehingga mau berkorban untuk putus dengan perempuan ini. Oke. Mungkin ini saja yang ingin disampaikan, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi inti dari permasalahan ini adalah karakter, menurut saya. Karakter dari si pemain peran ini. Dan aku pilih anak aku. Aku minta maaf sama kamu. Mas, tapi gak bisa kayak gitu dong, Mas. Oke. Si perempuan yang antagonis ini merasa kehilangan ketika si laki-laki memutuskan dia, padahal dari awal tadi digambarkan bahwa dia sudah tahu si laki-laki ini mempunyai istri yang lain. Oke, mungkin saja memang si perempuan ini rela bahwa suaminya mempunyai istri pertama mungkin, sehingga dia tetap masih mau berkomunikasi dan berhubungan dengan si laki-laki ini. Tapi ketika momen pulangnya si laki ini, seolah-olah dia memutuskan dan tidak mau berdebat lagi. Oke, kita tonton dulu. Mas. Nah, di sini ada sedikit cuplikan sih menurut saya. Mas, tapi gak bisa kayak gitu dong, Mas. Mas. Nah, ini biasanya gambar-gambar akan ada
adegan tabrakan dan sebagainya. Nah, biasa seperti itu. Nah, tapi biarlah, karena ini hanya cuplikan, saya hanya ingin menggambarkan, saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa perlu banyak pendalaman karakter di dalam sebuah film ataupun drama yang dibuat. Kemudian setting perlu betul-betul digambarkan dan betul-betul merepresentasikan dunia nyata. Kemudian ingat bahwa film tersebut tidak harusnya ada black and white, artinya kayak ini yang jahat, ini yang baik, bisa langsung tampak dari tampilannya, bukan dari karakternya. Itu mungkin adalah film yang memang miskin pengkarakterisasian. Jadi karakternya tidak dibangun dengan baik sehingga tampak bahwa si laki-laki mungkin bagaimana sifatnya, si perempuan itu bagaimana sifatnya, mungkin si istri bagaimana sifatnya, si tante bagaimana sifatnya, itu betul-betul harus digambarkan. Mungkin sudah ada digambarkan dari film ini, karena ini hanya berbentuk cuplikan. Jadi tidak bisa menjadi patokan apakah film ini bagus atau buruk, karena tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah supaya nanti ke depan ketika kalian buat film, semua itu bisa dibuat dalam sebagus-bagusnya dan sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Begitu seharusnya mengkritisi film, dan tugas yang sudah kalian sampaikan juga dan sudah kalian kirimkan juga ke Google Classroom akan saya review secepatnya. Kemudian nanti tolong dipahami bahwa apa itu pengkarakterisasian dan bagaimana karakter tersebut betul-betul bisa dipahami. Maksudnya bagaimana karakter sebuah antagonis tersebut, seorang antagonis atau seorang protagonis itu perlu dibangun. Dan tadi adalah bentuk kegagalan kalau dalam cuplikannya, kalau berdasarkan cuplikan itu adalah bentuk kegagalan dari pengkarakterisasian si laki-laki tersebut. Si perempuan minim karakterisasi, si istri, si pelakornya juga minim karakterisasi, si tantenya juga minim karakterisasi. Tapi yang laki-laki udah jelas bahwa sangat kontradiksi karakter dia. Apakah dia itu betul-betul orang yang berani mengambil resiko? Apakah dia itu betul orang-orang yang takut mengambil resiko? Apakah dia betul-betul sayang keluarganya? Kemudian sayangkah dengan perempuan yang dia tinggalkan tadi? Atau sayangkah dengan istrinya? Atau sayangkah dengan anaknya? Sangat bercampur baur sehingga betul-betul tidak bisa menjadi patokan bahwa si laki-laki ini antagonis atau protagonis at the end. Oke. I think that is all for today. That is itu adalah pengkarakteran yang kita pelajari hari ini, yang dengan metode kritisi film. Semoga kalian paham apa itu pemberian karakter atau pengkarakteran tokoh yang dimaksud di dalam sebuah film. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Nanti pertanyaan boleh di-listkan di Spada atau di Google Classroom atau di comment section. Okay, I think that is all. Thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.